Perkenalkan, nama saya Aprilia Tirtaloka. Saya masuk YIJ itu udah awal Agustus. Aku asalnya dari Palembang, tapi ayah orang Sunda, ibu orang Palembang asli. Pengen ngerasain gimana sekolahnya di sana. Hidup di Indonesia tuh kayak gitu-gitu doang. Kayak kita kerja capek, tapi hasilnya sama. Terus gajinya gede, tapi kayak lihat proses hidupnya tuh kayak monoton gitu-gitu aja gitu loh. Beda kayak kita yang di sana tuh ya emang sulit sih. Di sana pasti sulit ya. Ada kesulitannya sendiri ya? Pasti ada, tapi ya kayak pengen ngerasain aja gimana di sana gitu. Sejak kecil gara-gara kakak tuh hobi banget dengerin lagu bahasa Inggris lah, nonton film luar lah. Jadi kayak oh berarti di Indonesia tuh bukan di Indonesia aja, di luar Indonesia tuh ada negara lain gitu loh. Awalnya tuh tertarik sama belajar bahasa doang. Lama-kelamaan pengen lah ke sana kayak gitu. Lihat kakak juga ke luar negeri, kakak yang cewek juga ke luar negeri kan, jadi kayak iri itu pasti ada lah. I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Awalnya sih emang ya karena aku anak terakhir, cewek juga, terus kakak juga. Maksudnya termasuk anak yang apa-apa tuh kakak gitu, apa-apa tuh kakak gitu. Jadi kayak ya karena itu juga kayak ayah juga orang tua, dua orang tua tuh awalnya nggak nyuruh tuh, tapi karena kakak dibujuk sama kakak, dijelasin sama kakak, jadi dibolehin. Sebenarnya nggak dibolehin itu, ngapain ke sana, kalau mau cari kerja di sini aja gitu. Masa kakak dibolehin, semua kakak dibolehin, aku sendiri enggak gitu kan. Kayak kenapa? Buat aku sih ya emang belajar tuh nggak mudah, memang sulit. Cuma cara tangkap orang tuh kan beda-beda, jadi mungkin orang yang kayak aku belajarnya lambat gitu kan, jadi kayak bener-bener tersiksa gitu kan, apalagi dalam belajar satu hari satu bab gitu kan, makanya kayak kaget aja gitu. Untuk yang bantuin ngurusin visa aku, terima kasih ya, karena itu sangat membantu. Dan buat anak-anak YIJ, berjuang aja, gagal juga nggak apa-apa, maksudnya gagal itu hal wajar, jalanin aja dan jangan dulu, intinya jangan dulu. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing dan itu pasti ada jalannya. Halo kawan YIJ. Halo. Selamat datang kembali di YouTube channel YIJ dan selamat datang di segmen YIJ antar peserta. Oke, tentu saja kali ini Minje udah ada di bandara lagi ya, mengantarkan salah satu peserta YIJ yang akan berangkat ke Jerman. Dan kali ini kita pesertanya akan mengikuti program au pair ya. Yeah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, yuk kita cari tahu dulu profilnya nih, kita kenalan dulu ya. Mungkin kakak boleh disapa dulu kawan YIJ dan perkenalan Halo, diri. perkenalkan, nama saya Aprilia Tirtaloka.
saya masuk YIJ itu udah awal Agustus, awal September 2022 tahun lalu. Ya, awalnya tuh cuma mau belajar bahasa doang, tapi pas masuk YIJ ya sekalian aja gitu ambil au pair gitu, sekalian Program paketnya programnya. Ya karena Usia Kak? usiaku Coba ada yang bisa tebak? aduh udah tua, 24. 24 ya. belum tua dong Kak. Ya nggak tau lah ya. Belum yang namanya quarter life crisis. Iya sih, ya bener sih, tapi ya Oke, Ya, kalau gitu. asalnya dari mana? aku asalnya dari Palembang, tapi ayah orang Sunda, ibu orang Palembang aslinya. Oh, Iya. oke. Jadi campuran. Campuran. Oke, so tadi Kak Afril cerita kalau awalnya mau belajar bahasa aja. Kalau boleh tahu kenapa tertarik untuk belajar bahasa Jerman? Awalnya Kalau orang-orang kan belajar bahasa Inggris tuh kayak wajar gitu ya. Bahasa Inggris akan dipakai di banyak negara gitu kan, Iya. bahasa internasional. Tapi kalau Jerman kan spesifik di negara itu gitu. Iya. Awalnya tuh nggak tertarik mau ke Jerman. Intinya mau pergi ke Eropa lain aja gitu loh. Oh. Ke Eropa lain, terus ada kakak juga katanya masuk YIJ, masuk ini aja ikut au pair aja gitu kan, sama ada kakak perempuan juga yang bilang kayak gitu. Ya udah dicoba deh masuk ini. Memang cita-cita pengen keluar negeri gitu loh. Cita-cita pengen keluar negeri. Ya pengen di sana, pengen kuliah di sana gitu loh, pengen ya pokoknya nempuh ilmu di sana lah intinya. Nggak sia-sia di Eropa doang, kayak pulang dari Eropa itu ada sertifikatnya, ada ijazahnya gitu loh. Kayak gitu, memang awalnya kayak gitu. Terus lihat kakak-kakak juga kan, kakak-kakak bisa ke luar negeri, masa aku sendiri yang enggak gitu loh. Jadi terpicu dari kakak juga. Oh, itu motivasinya. Memang dari kakak sendirilah yang kayak role model buat aku sendiri ya. Oke. Tapi sedangkan di Indonesia kan juga mungkin kakak bisa cari kerja juga. Iya. Kenapa mau harus banget keluar negeri gitu? Karena itu tadi pengen ngerasain gimana sekolahnya di sana, pengen kayak ngeliat orang kayak hidup di Indonesia tuh kayak gitu-gitu doang, kayak kita kerja capek tapi hasilnya sama, terus gajinya gede tapi kayak lihat proses hidupnya tuh kayak monoton gitu-gitu aja gitu loh. Dan beda kayak kita yang di sana tuh ya emang sulit sih, di sana pasti sulit ya, Ada kesulitannya sendiri ya. pasti ada, tapi ya kayak pengen ngerasain aja gimana di sana gitu. Sejak kapan itu kakak pengen keluar negerinya? Sejak kecil sih, sejak kecil gara-gara kakak tuh hobi banget dengerin lagu bahasa Inggris lah, nonton film luar lah, jadi kayak berarti di Indonesia tuh bukan di Indonesia aja, di luar Indonesia tuh ada negara lain gitu loh. Dunia itu nggak cuma Indonesia aja Iya, gitu ya. makanya gitu loh, nggak cuma di sini doang gitu loh. Dan awalnya tuh tertarik sama belajar bahasa doang, lama-kelamaan pengen lah ke sana kayak gitu. Lihat kakak juga keluar negeri, kakak yang cewek juga keluar negeri kan, jadi kayak iri itu pasti ada lah. Pengen ngerasain Pengennya juga itu ya. pasti ada, ya makanya. Kakak berapa bersaudara? Aku 3, aku anak terakhir. Anak terakhir. Ya. Kakaknya Kak April itu di luar negeri di mana Kak? Kalau boleh tahu. Aduh, di Australia ya. Di Australia kakak. Dia di sana tinggal, kerja di sana. Tapi aku nggak pengen ke Australia gitu. Nah, tuh. Itu pertanyaan aku selanjutnya, kenapa? Karena memang pengennya tuh di Eropa, bukan di Australia. Kayak kalau ke Australia ya deket dari Indonesia gitu mikirnya kan. Sama aja kayak nyebrang pulau aja gitu ya. ya. Gitu loh, kayak deket banget gitu loh. Jadi dan pengennya tuh memang nggak mau kayak sekalian aja ke Eropa gitu kan, kalau mau ngelanjutin sekolah sekalian aja di Eropa gitu loh. Maksudnya
ijazahnya bisa dipakai ke semuanya gitu loh, mikirnya kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu kakak di Indonesia ini pendidikan terakhirnya apa sih kak? Aku S1 ilmu komunikasi. Oh udah S1. Ya, Ilkom. S1 ilkom. Udah sempat cari pengalaman kerja di Indonesia? Udah Berapa lama kerja di Indonesia? kerja di Indonesia dari lulus kuliah 2020 sampai ya pas masuk IJ aku berhenti. Oh, jadi mau ke Jerman harus pengorbanan kerja dulu Kerja ya? dulu ya. Kerja dulu dan Mengorbankan resign. kerja di sini, resign. Memutuskan untuk ke Jerman. Iya. Ya gitu lah. Kalau menurut pendapat orang tua atau mungkin dari keluarga gimana? Awalnya sih emang ya karena aku anak terakhir, cewek juga, terus kakak juga. Maksudnya termasuk anak yang apa-apa tuh kakak gitu, apa-apa tuh kakak gitu. Jadi kayak ya karena itu juga kayak ayah juga orang tua, dua orang tua tuh awalnya nggak nyuruh tuh, tapi karena kakak dibujuk sama kakak, dijelasin sama kakak, jadi dibolehin. Sebenarnya nggak dibolehin itu, ngapain ke sana kalau mau cari kerja di sini aja gitu kan. Tapi ya masa kakak dibolehin, semua kakak dibolehin, aku sendiri enggak gitu kan. Kayak kenapa gitu. Jadi karena itu juga awalnya nggak dibolehin, buat apa gitu kan. Sama aja cari kerja juga di sini juga capek ini gitu kan. Terus kakak tipsnya jawab orang tua kayak gimana kak? Minta bantuin sama kakak. Oh ini kakaknya nih? Iya. Oh ya boleh disapa-sama. Ya kita lagi mau interview sedikit gimana cerita di Bali, keberangkatannya ke April nih. Iya, itu kakaknya. Nih, jauh-jauh nih. Dari luar negeri juga ya? Iya. Hanya untuk April ya? Iya. Oke, itu tanggapan dari orang tua. Oke, kalau untuk kuliah sendiri apakah itu keputusan dari Kak April atau gimana Kak? Kuliah, iya. Kalau kuliah keputusan dari diri sendiri sih, memang pengen kuliah di sana. Oh, terus cita-cita Kak April setelah nanti ikut OPER, kan awalnya nggak tahu nih program-programnya, habis itu dari kakak ya yang kasih tahu ya kalau misalnya ada program OPER, se-worth it ini, benefitnya apa aja. Nah kalau menurut Kak April tuh apa yang paling menarik dari program ini sampai akhirnya kakak memutuskan, oke, aku akan ikut ini? Karena cuma kayak batu loncatan doang, sebenarnya nggak mau tinggal lama di Jerman, maksudnya ambil sertifikatnya di sana aja, terus mau pindahnya tuh ke luar negeri, mau ke Eropa lain. Cuma kayak batu loncatan aja. Jadi emang nggak ada tertarik bahasa Jerman, travel. nggak ada tertarik belajar bahasa Jerman ya. Tahu sendiri kan bahasa Jerman sulit. Dan aku juga pernah ujian berapa kali gagal kan. Makanya jadi kayak cuma batu loncatan aja. Terus ya udah, kalau udah dapet semuanya cari di tempat lain, di Eropa lain gitu kan. Makanya gitu intinya. Oke. Sekarang aku mau cari tahu juga kisah tentang tantangannya nih. Kalau dari Kak April sendiri gimana sih pengalamannya selama ini mewujudkan impian ke Jerman? Ada halangan apa? Banyak sih, dari yang mulai pernah dibatalin sama, maksudnya udah kontrak nih sama GF, terus dibatalin tuh sama GF tiba-tiba. Kapan Kak? Kalau nggak salah akhir Mei, sebelum Mei itu pas mau keluar ujian Gute ya, ujian Gute, pas ujian Gute, terus 2 minggu lagi kayak lulus gitu loh, udah tahu kalau itu lulus kan. Jadi kayak ya udah, nggak tahu 2 hari sebelum pengumuman lulus ujian Gute itu dia batalin kontrak. Jadi ya aku juga kaget kan, terus dalam hal alasan apa, karena GF-nya juga nggak ada alasan lain gitu loh. Jadi ya udah, kemarin pas sama Kak Ana ya, Kak Ana kan abis Kak Ana abis aku tiba-tiba Kak Ana juga tuh dibatalin kontraknya. Oke. Jadi nasibnya sama gitu loh. Jadi ya udah, nggak taunya mungkin memang jodohnya bukan sama GF yang itu. Jadi aku dicariin GF lagi, langsung nggak cocok juga sih, berapa kali
ganti GF, terus ganti ininya juga kan, sama nggak mungkin kelamaan di IJ, nggak taunya berangkatnya juga September gitu. Ya dapetnya yang ini ya udah, untungnya baik juga GF-nya, maksudnya ngurusin semuanya gitu. Yang GF membatalkan itu dia ada alasan tertentu? Nggak ada, aku tiba-tiba kayaknya kamu cuma bilang kayaknya kamu nggak bisa deh apa berangkat di bulan Juni, dia bilang gitu kan, padahal aku Mei itu awal Mei itu kan kelulusan udah gitu loh, maksudnya tinggal ngurusin visa tuh biasanya kan 1 bulan tuh jadi gitu kan. Ya udah nggak taunya ya udahlah nggak apa-apa lah, maksudnya memang belum jatuhnya aja, dia bilang nggak ada alasan apa-apa, dia tinggal batalin doang dan aku juga nggak tahu, aku tanya juga nggak dibales kan, jadi ya oh ya udah berarti GF-nya belum yang terbaik buat aku, ya udah cari GF lain, dibantu cari GF lain. Terus gimana waktu tim dari kantor ya di IJ-nya sendiri waktu tahu kalau kakak ternyata dibatalin nih sama GF? Iya, awalnya langsung WA, terus mereka langsung kontak agent yang di sana, dan untungnya dulu masih ada Frau Irma ya, Frau Irma langsung urusin, terus langsung WA, besok saya hubungin agentnya karena itu juga udah sore kan, saya hubungin agentnya, terus besoknya langsung dicariin tuh 2 hari setelah dia ngelaporin ke agent yang di Jerman, langsung hubungin agent yang di Jerman, hubungin aku. Langsung dicariin, langsung dapat dari agentnya langsung gitu. Nah, lumayan banyak sih kemarin, tapi ya yang cocok yang ini ya udah. Oke. Apa yang bikin kakak cocok, maksudnya indikatornya itu apa sih? Kayak setipe aja sama diri sendiri gitu loh. Orang gitu cuek ya? gitu, tiba-tiba dapetnya ya sama cuek juga tapi maksudnya sama hal yang penting itu benar-benar diurusin, kita bilang kita perlu ini langsung diurusin gitu. Oh gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita tegur sapa tuh memang kayak say hi cuma buat halo, nanyain kabar. Oh jadi itu tipe aku juga gitu. Ya, Iya, aku enggak bukan tipe ideal, maksudnya cerminan dari diri sendiri aja gitu loh, karena aku orangnya juga gitu loh, kadang bales orang tuh kadang juga hari ini orang WA, besok baru aku bales gitu kan, jadi kayak ya udah, memang mungkin orangnya juga kayak aku kayak gitu kan, jadi ya udah. Tapi dengan hal yang penting kita WA detik itu juga, kalau perlu apa hal itu perlu apa hal itu penting langsung dibales sama dia, langsung dilakuin sama dia, jadi ya udah, emang orangnya kayak gitu. Oke. Terus pas akhirnya match sama keluarga ini gimana sih waktu itu momennya, boleh diceritain nggak? Momennya cuma nggak ada hal yang spesial. Nggak ada hal yang spesial sih, cuma dianya karena excited karena au pair sebelumnya itu orang Indonesia juga. Oh gitu. Makanya dia cari orang Indonesia juga, terus ternyata yang au pair sebelumnya tuh juga dari YIJ. Oh iya gitu. Dan dia juga orang, kata yang maksudnya yang angkatan dia, orangnya juga sama kayak aku, sama orangnya. Ya udah, berarti memang kebetulan. Terus katanya juga GF-nya tuh baik, orang dia belum selesain au pair aja dia udah ada FSO, mereka fine aja mau keluar. Oh gitu orangnya. Oh jadi kakak juga kontak-kontakan sama au pair sebelumnya ya? Juga. Yang itu peserta YIJ juga tuh? Iya, peserta YIJ juga. Dia baru selesai tahun ini juga atau gimana? Dia kemarin pas Juli selesainya. Oh. Juli. Dan GF-nya itu seharusnya aku Juli, tapi karena GF-nya mau liburan dulu, jadi kata dia Agustus aja. Terus aku lihat kan tiket Agustus itu mahal. Ini dapat berapa sih harga tiketnya? 6 juta. Oh, 6 jutaan. Iya, 6 jutaan. Pas aku lihat, aku mau pergi di September aja. Soalnya tiket Agustus mahal. Oh ya udah, terserah kamu. Awalnya tuh cuma tanggal 2, terus nggak jadi aku tanggal 2, bilang gitu. Ya udah, aku kayaknya tanggal 4 aja deh. Aku lihat tanggal 4 lebih murah. Ya udah, terserah kamu. Yang penting kan bisa berangkat gitu aja. Oh, baik ya. Iya, makanya. Terus tiket kereta dia yang bayarin nanti pas sampai Frankfurt, karena kan beda, dia tinggalnya di Stuttgart, jadi tiket kereta dia yang bayarin. Ya udah, itu aja.
Wow, aku nggak nyangka sih kalau ternyata au pair sebelumnya dari YIJ juga ya. Siapa iya. sih namanya? Karissa. Oh, Karissa. Iya, Nanti Karissa. coba kita cari profilnya ya. Iya. Oh, Karissa. Mm-mm. Oke. Dan sekarang Karissanya udah FS Shot berarti. Iya, udah episode. So, Kak Afril melanjutin au pair-nya. Iya, yang dilakukan Karissa sebelumnya akan ku lanjutkan. Sambil kakak belajar Iya. juga ya, bahasa Iya. di sana juga ya. Hmm. Oh gitu, oke. Itu proses pencarian JF buat Kak Afril, Iya. tantangannya dan resultnya juga ya. Iya. Akhirnya sampai match sama keluarga yang sekarang. Meskipun sempat dibatalin, nggak cocok beberapa kali, tapi Ujian juga terus berapa dicari kali? lagi ya. Ujian juga berapa kali? 2 kali ujian. Gagal. Gagal. Oke, yang pertama gagal tuh. Pertama gagal. Oke, gimana sih? Coba proses belajarnya gimana emangnya? Proses belajarnya lumayan ekstrim. Buat Kak Afril. Ya, karena dari pagi itu jam 8, intinya jam 6 itu aku udah selesai semuanya. Terus pagi-pagi udah hafalin word shot, kosakata sampai 15, kadang 20, Siapa yang suruh Kak? gurunya. Tiap hari dikasih tugas, orang dikasih tugas cuma 1 bab. Kita 1 bab memang dikasih tugas, apa PR-nya itu 1 bab, tapi ditambahin kertas-kertas yang latihan itu hampir 1 bab juga. Dan itu harus selesai, besoknya harus dicek. Bangun pagi itu jam 5, mandi, sholat, udah sholat, ngapalin word shot, karena aku nggak bisa ngapalin malam-malam, jadi pagi ngapalin. Pagi ngapalin word shot, terus nyampe kelas itu jam 8 nyampe kelas itu duduk dulu ngelesain PR aku yang belum selesai. Sisa-sisanya ya. Iya. Terus belajar itu juga sampai jam 3 malam karena otak aku juga bukan kayak yang lain gitu loh, cepet nangkep. Otak aku juga nggak cepet nangkep, jadi belajar sampai jam 3, tidur jam 3 tidur, bangun jam 5. Gitu aja tiap hari. Belajar di kelas itu sampai jam 4. Habis belajar makan, habis sholat maghrib, lanjut lagi belajar sampai jam 3. Setiap hari. Berapa bulan total kakak belajar? 3 bulanan. 3 bulanan, ya? 3 bulan. Kayak gitu 3 bulan. Dan setiap peserta di YJ itu kan aku juga nemuin ada yang memang belajarnya pagi-pagi, ada yang nggak Iya. bisa pagi, itu otaknya belum jalan gitu, metode belajarnya beda-beda ya. Kalau aku ngerjain PR dulu, besoknya baru hafalin workshopnya. Oke, tapi kalau menurut Kak Afril sendiri sebenarnya gimana sih pendapatnya tentang metode belajar yang ada di YJ yang memang soal latihannya banyak, belajarnya ini ya Sangat full menguras ya. otak. Sangat menguras otak. Tapi kalau menurut Kak Afril sendiri gimana? Buat aku sih ya emang belajar tuh nggak mudah, memang sulit. Cuma cara tangkep orang tuh kan beda-beda. Jadi mungkin orang yang kayak aku belajarnya lambat gitu kan, jadi kayak bener-bener tersiksa gitu kan. Apalagi dalam belajar 1 hari 1 bab gitu kan. Makanya kayak kaget aja gitu. Terus pas awal masuk juga aku nggak tahu bahasa Jerman, tiba-tiba gurunya pakai bahasa Jerman gitu loh. Dan aku bilang, Frau, aku nggak bisa bahasa Jerman, nggak tahu apa-apa sama sekali. Terus nanti bisa kok. Terus aku langsung kaget, wow, bilang nggak gitu maksudnya. Dia ngomong aja aku belum tahu apa-apa itu kan. Jadi ya kaget aja. Emang sih Frau-nya juga campur pakai bahasa Inggris juga kan, bahasa Inggris bahasa Jerman. Tapi ya yang bahasa Jermannya itu kaget aja gitu loh. Kita baru mulai tapi Frau-nya pakai bahasa Jerman, ini apaan sih, kayak ini orang apaan gitu. Tiba-tiba ngomong bahasa Jerman gitu Tiba, ya? iya maksudnya. Jadi ya lumayan agak kaget juga karena untuk orang yang pernah belajar ya oke lah. Tapi untuk aku yang benar-benar baru pemula yang nggak tahu, mungkin Guten Morgen juga nggak tahu, jadi ya kaget. Tapi pada akhirnya bisa ya? Bisa, ya beradaptasi lah. Ya, dan kurang dari setahun udah lulus ujian? Kurang dari Ini setahun kan udah lulus. setahun udah Iya. berangkat nih kan? Iya, aku lulus Mei. Iya Mei. Oh, Mei lulus, Mei. masuknya September.
udah lulus ujian segala Semuanya macam itu Mei-nya. itu membuktikan loh, maksudnya kakak tadi bilang mungkin daya tangkapnya lambat, tapi Iya. pada akhirnya bisa Bisa. dengan usaha yang memang effortnya lebih ya. Iya, effortnya ya. lebih. Ada yang ya effortnya lebih banget. Nah kalau misalnya teman-teman yang lain mau belajar bahasa Jerman dan mau masuk ke YIJ, kalau dari Kak April sendiri ada tips nggak buat mereka? Mungkin untuk persiapan sebelum Intinya masuk kuatin kelas. mental aja. Kuatin mental. Ya cari cara belajarnya kamu kayak gimana. Karena semua orang tuh belajar nggak sama. Ada yang butuh ekstra, ada yang santai juga bisa. Tapi intinya butuh orangnya harus kayak apa ya, lebih ke kalau kamu maunya benar-benar kerja man ya udah maju terus aja, jangan sampai udah gagal satu kali. Ada kan orang satu gagal udahlah nggak mau lagi gitu kan, langsung nyerah gitu. Jangan nyerah, hantem aja sampai akhir gitu loh, pasti dapet kok. Pasti kalau ada usaha pasti ada hasilnya, nanti bagus kok. Yang penting ada usahanya. Memang metode belajar di YIJ itu cukup intensif ya, Iya. karena Mana tiap nge-push hari kita juga kan. harus untuk belajar cepat, untuk nangkap cepat, tapi itu juga untuk biar kita bisa belajar cepat, berangkat cepat, ujian Iya. lulus cepat ya kan. Iya. Jadi semua emang serba cepat buat kalian sendiri juga pada akhirnya ya. Iya, karena apa ya, aku lupa lagi mau ngomong apa. Maaf. Ya pokoknya intinya berjuang aja ya. Kalau ada usaha ya pasti ada jalan lah intinya. Iya. Soalnya banyak juga ya, aku masih mending cuma ujian doang. Ada yang sampai berapa kali ke kedutaan, 2 kali ditolak, 3 kali visa? ditolak visa. Bukan ditolak, maksudnya ada kurang berkas lah, inilah itulah. Jadi aku tuh belum seberapa gitu loh. Kalau Kak April sendiri berarti visa aman lancar Aman, ya? visa aman lancar. Oke. Tapi lihat ada temen gitu kan yang barengan Kak Ana kalau nggak salah, berapa kali maksudnya kedutaan udah 3 kali, terus dia aja masih tetap berjuang gitu loh. Padahal dia udah masuknya duluan dia daripada aku kan. Aku lihat dia, lah dia aja bisa, kenapa aku enggak gitu loh. Maksudnya dia aja kuat, kenapa aku enggak gitu. Mikirnya gitu. Dan bebannya lebih parah gitu Kak. Lebih maksudnya lebih susah dari aku. Aku cuma kendalanya cuma ujian doang, lah dia semuanya. Jadi ya pasti ada jalannya. Iya, ya. Ujian gagal, keluarga tahu nggak? Tahu. Tapi untungnya keluarga tuh support, terutama kakak. Ya udah, kalau kamu mau turun ya turun gitu loh. Ya udah terserah kamu, yang penting kamu bisa ke Jerman, udah gitu aja. Nah, Tapi dari Kak April sendiri awalnya gimana? pusing. Iya, gimana Awalnya momennya tuh? pusing, awalnya kayak lu gimana Kan mau bilang bareng-bareng sama nih ya, sekelas ya? Iya. Makanya kayak yang lain tuh udah semua, terus bareng ada yang lain juga kan. Kayak ini gimana? Ini apa aku turun aja? Bingung kan awalnya. Turun maksudnya turun apa Kak? Turun A1. Oh, level Turun A1, bahasanya. level A1. Karena kemarin juga pas A2 itu sisipnya tuh dikit banget gitu loh. Poinnya tuh dikit banget. Makanya kayak ini mau gimana lagi aku belajarnya ya, mikirnya. Terus ada yang bilang juga ya udah turun aja A1, umur kamu juga masih cukup gitu kan. Ya udah aku turun A1. Pas coba awalnya tuh masa aku udah belajar B1, sertifikatnya cuma A1 gitu kan. Belajar sampai B1, sertifikat A1 gitu. Makanya kayak nggak banget gitu kan. Jadi tapi teman-teman juga udah nggak apa-apa, di sana kan bisa langsung B1 nanti ujiannya, dia bilang gitu. Terus bilang sama kakak juga, ya udah kalau bisa sertifikat A1 ke Jerman ya udah A1 aja, bilang gitu. Kenapa pusing-pusing, dia bilang gitu. Ya udah Akhirnya A1. A1. Iya. Yang penting Berangkat maksudnya dulu. berangkat dulu ya. Maksudnya kita nggak usah gengsi-gengsi juga ya. Dan teman-teman yang lain di sini tuh juga banyak yang mungkin mereka sebenarnya nggak terlalu pinter-pinter banget soal belajar bahasa gitu kan. Tapi karena ada effort yang
mimpi mereka itu jadi bahan bakar ya. Iya bener. Yang penting ayo segera cepet gitu kan Iya. ke Jerman gitu kan. Itu yang Makanya. jadi bahan bakar ya. Buat kakak juga ya. Banget. Kan kakak nge-mes nih. Ah. Kalau menurut kakak pendapat tentang mesnya sendiri, lingkungan di mesnya teman-temannya gimana kak? Kalau temen-temennya tergantung orangnya ya. Ada orangnya yang enak, ada yang nggak enak. Yang nggak enaknya tuh dia cuma kayak fokus sama dirinya sendiri, tapi di sekitarnya ada orang lain. Tapi mereka tuh kayak kita tanya gitu kan, ya kita bodoh ya, kayak kita bodoh gitu. Nanya sama orang gitu loh. Dia juga udah duluan di sini nanya. Tapi kalau kayak nggak ada friendly-nya gitu orangnya. Jadi satunya itu yang nggak enaknya. Ada orang yang kayak gitu, ada yang baik, ada yang mau ngajarin, ada yang bantuin. Ya intinya untungnya aku dapet temen tuh baik semua sih. Baik semua. Untungnya dapet orang. Intinya kalau kamu baik sama orang, pasti orang juga baik sama kamu. Pernah nggak sih tapi kakak nangis di mes gitu? Sering karena ujian harianku tuh kecil, terus nangis itu di depan gurunya langsung. Karena aku bingung, aku udah belajar sampai mati-matian, kok pas aku ujian harian itu kecil gitu loh, mau gimana aku belajar lagi gitu loh, sampai nangis dilihat sama temen. Ya aku juga bingung, yang aku nggak pernah nangis sama sekali, mau gimana pun caranya aku nggak pernah nangis, tapi pas di situ aku nangis. Kayak gimana orang tua aku masih mikir orang tua sih. Aku udah terlanjur di sini. Iya gitu, mikirnya gitu juga. Tapi gimana kalau Kak April sendiri mengatasi kayak apa ya, itu udah mulai motivasi udah mulai goyah ya, terus kayak udah nggak percaya diri lagi. Yang aku ingetin Cara cuma ngatasinnya. karena aku udah pilih tujuanku ke sini gitu loh. Masa aku harus nyerah terus aku udah bayar? Dan nggak mungkin kan. Jadi ya dikuat-kuatin aja, ya berdoa aja sama Tuhan. Pasti teman-teman di kelas juga mungkin ada yang nangis juga ya. Banyak di kelasku juga banyak. Jadi gitu. kayak itu Mereka aja ya udah nangis keluarin semuanya. Selesai nangis ya lega. Itu aja. Gak mau tangisin aja. belajar lagi. Jangan belajar lagi, effort lagi semuanya. Oke, mungkin ada pesan dan kesan buat YIJ dari Kak April, meskipun sempat gagal ujian 1 kali, dibatalin GF-nya 1 kali dan kurang cocok beberapa GF, tapi pada akhirnya hasil akhirnya adalah Kak April bisa mewujudkan impian kakak ya. Iya. Ada pesan apa yang mau disampaikan buat YIJ dan orang-orang di sekitar dan di dalamnya? Ya untuk yang bantuin ngurusin visa aku, terima kasih ya, karena itu sangat membantu. Dan buat anak-anak YIJ, ya berjuang aja, gagal juga nggak apa-apa. Maksudnya gagal itu hal wajar, jalanin aja dan jangan ngeluh. Intinya jangan ngeluh. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing dan itu pasti ada jalannya. Jadi jalanin aja. Oke, kalau mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk orang tua, karena kan akan setahun lagi nih, setahun di YIJ jauh dari orang tua, iya. setahun lagi makin jauh dari orang tua. Iya makanya buat orang tua ya makasih banget Papa. udah support, terus buat kakak juga, kakakku dan Ayuku, ya Ayu, makasih banget. Iya kayak kemarin kan Kak Ana tuh aku juga ikut di videonya Kak Ana kan. Iya, sini masuk. Balas dendam. Kau lebih heboh kau aja kau lebih heboh. Ini kita Kak April memaksa ya, ini atas paksaan Iya ya. paksaan, karena aku kemarin juga dipaksa. Aku Ini harus ada dipaksa, teman-temannya di sini. di sana. Di sini nih. Tuh ditaruh di tengah lagi. Ya, teman peserta YIJ juga Iya. yang lagi belajar dan sebelumnya pernah ketemu? Oh, bukan ketemu lagi. Udah tinggal Bareng. Tapi sebelum di Usaha. YIJ pernah
Nggak kenal. Nggak kenal ya. Tapi dia aja udah jadi keluarga ya. Iya. Siapa yang kakak dia ini? Dia yang kakak sebenarnya, tapi aku Kakak panggil dia aja, tetap tapi- Yunita. Iya, tapi dia senior. Dia duluan saya, dia dulu baru saya. Oh iya. Ya, Karena perjalanan beda-beda ya kayak. Beda-beda. pokoknya perjalanan beda-beda tapi tujuan kita satu. Iya. Gitu. Kak Yun, gimana adiknya udah mau ke Jerman Aduh, adek. duluan ini? Oh iya, di rumah nih. Enggak apa? Adiknya mau ke Jerman duluan. Ada pesan apa yang mau disampaikan? Pokoknya jangan pernah menyerah kalau udah di Jerman. Jangan lupa Iya, jangan lupa saya yang ada di Indonesia sedikit lagi nyusul. Iya. Terus tetap semangat belajar, tetap jadi April yang sekarang, tapi pikiran tambah maju. Ya, pokoknya good luck buat kamu. Weh. Ya. Oke, mungkin sampai di sini ya video keberangkatan kali ini. Thank you so much buat kawan YJ yang udah nonton sampai akhir, dengerin cerita kita dan mengikuti perjalanan ke April sampai bentar lagi nih kita menghitung jam lagi udah sampai Iya. di Jerman ya. Terima kasih, semangat buat semuanya yang punya cita-cita juga buat ke luar negeri, ke Eropa, kemanapun itu. Kalian pasti bisa mewujudkan dan selalu ada jalan ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video keberangkatan di segmen YJ antar peserta lainnya. Cheers! Cheers dulu dong orang Jerman.